Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Genbiers, kembali lagi bersama kami di G-Talks. Mengulik informasi, merajut inspirasi. Gimana kabarnya teman-teman Genbiers semua? Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Nah, hari ini kita ada di episode 3. Kalau di episode 2 kemarin kita udah bahas masalah kenapa kuliah itu sangat penting. Ternyata dari kuliah banyak hal yang bisa kita temui. Salah satunya adalah passion, termasuk menulis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini merupakan seorang mahasiswa aktif dan juga penulis muda yang inspiratif banget. Beliau ini sangat menginspirasi lewat tulisan dan prestasi-prestasinya. Yuk, langsung saja kita akan ngobrol bareng Kak Ahmad Prabowo. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Dan sibuk apa sekarang nih? Mungkin karena semester 6 jadi sedang sibuk KKN ya. Sedang sibuk KKN. Selain kuliah, lagi sibuk apa sekarang Kak? Kalau sehari-hari karena tinggal di masjid jadi ngurusin masjid sama sedikit-sedikit ada ngajar privat di luar juga. Oh iya Kak, kita ini udah pada semua tahu kan bahwa Kakak ini merupakan seorang penulis yang udah beberapa nerbitin buku nih Kak. Kalau boleh tahu, udah berapa sih karya yang udah ditulis dan udah berapa karya yang udah diterbitin? Kalau sementara ini yang sudah terbit baru 3 dan yang ongoing itu ada 2 lagi. Doakan saja semoga dalam waktu dekat bisa ikut diterbitkan menjadi buku juga. Itu genrenya apa ya Kak, buku yang sudah diterbitkan? Kalau yang terbitkan itu ada cerita inspiratif, ada antologi puisi, dan ada juga kumpulan buku puisi aja. Kumpulan buku puisi. Iya. Dari beberapa genre buku nih Kak, kenapa lebih memilih menerbitkan buku puisi gitu Kak, lebih memilih menulis puisi daripada genre-genre lainnya? Kalau pada awalnya itu di puisi itu tertarik aja, kemudian memang suka menulis sejak SMP. Jadi di puisi itu mungkin kayak lebih bisa mewakili apa yang kita rasakan gitu kan. Jadi kayak perasaan itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi memilih untuk kayaknya puisi dulu nih, bisa dimulai dengan menulis puisi gitu. Kenapa lebih tertarik puisi tadi kan? Itu kan pemilihan diksinya lumayan sulit nih Kak. Kalau puisi kan bermain diksi gitu. Gimana cara Kakak memilih diksinya biar pas gitu untuk puisinya? Jiwa dalam tulisan itu kan ada di ketika kita sering membaca. Jadi kalau kita semakin sering kita membaca, semakin banyak juga kosakata yang kita punya. Termasuk di sana ada diksi. Dan juga kita kadang bisa belajar juga melalui media online, juga melalui buku-buku bacaan di perpustakaan. Nah, nanti di sana kita juga bisa menemukan bahwasanya ternyata bahasa Indonesia itu luas sekali gitu. Ternyata ada banyak kata-kata selama ini, oh kita baru tahu gitu, ternyata maknanya dan secara bahasa itu indah sekali gitu. Nah, di sanalah kita bisa mengembangkan tulisan kita menjadi diksi-diksi yang indah seperti itu. Gini Kak, tadi kan diksinya dipilih gitu kan. Itu puisinya kalau boleh tahu tentang apa? Cinta atau perjuangan atau apa gitu Kak puisinya? Kalau yang pernah diterbitkan itu tentang masa lalu, pernah tentang kayak perjalanan di Aesop, di kemarin Aesop itu juga pernah. Ada juga tentang mimpi, juga ada tentang cinta, ada juga tentang cinta. Jadi kalau menulis ketika event itu tergantung temanya, tergantung temanya. Tapi kalau kita menulis sendiri, tulisan sendiri itu temanya biasanya tentang cinta, masa depan, juga bisa tentang kisah-kisah yang ingin kita sampaikan lewat tulisan seperti itu. Nah Kak, dengar-dengar Kakak ini kan juga sering mengikuti event-event nasional dan mendapat penghargaan dari kisah inspiratifnya gitu. Tolong boleh ceritain Kak gimana itu mengikuti event nasional dan mendapatkan penghargaan lewat kisah-kisah inspiratif yang Kakak tulis? Nah, jadi ketika kita, kalau saya pribadi ya, ketika sudah terbiasa menulis sejak SMP, jadi saya ingin berusaha untuk mengajak lebih luas lagi teman-teman yang ada di sekitar kita juga. Ketika ada kesempatan di event nasional, maka itu menjadi sebuah momentum bagi saya pribadi untuk bisa merangkul teman-teman yang mungkin pengen bekerja sama, pengen saling bercerita. Jadi event-event nasional itu yang kemarin sempat diikutin itu merupakan wadah untuk pengembangan diri, juga untuk saling bertemu dengan orang-orang di luar. Ternyata dunia ini luas banget gitu, nggak sekecil Bengkulu aja gitu. Jadi memang motivasinya di sana. Jadi untuk belajar dan tumbuh lebih baik lagi seperti itu. Ini teman-teman Genbiers mau tahu di event apa aja tuh Kakak pernah ikutin gitu Kak? Kalau yang event nasionalnya pernah ikut seri di Kipnas yang tuan rumahnya Bengkulu. Kemarin juga di Aceh, di Kota Lok Sumawe.
juga ada di kemarin baru-baru ini ada di Lombok di Nusa Tenggara bagian barat di Universitas Mataram seperti itu. Nanti doakan saja, insya Allah dalam waktu dekat juga bisa berangkat lagi ke tingkat nasional kalau memang ada rezekinya seperti itu. Amin, semoga bisa berangkat lagi ke sana untuk event nasionalnya Kak. Nah Kak, kita semua ini penasaran, anak Gen Z ini penasaran, apa sih yang membuat Kakak itu, yang membuat Kakak menulis itu apa gitu Kak? Jadi kan setiap cerita yang Kakak buat itu pasti punya ceritanya gitu. Nah, jadi apa sih yang membuat inspirasi Kakak menulis itu apa sebenarnya? Karena karena ini pertanyaan personal ya, pribadi gitu kan, kenapa saya gitu. Kalau saya pribadi, menulis itu memang sebagian dari hobi, sebagian lagi didasari karena memang bagi saya pribadi, nggak semua telinga manusia itu bisa mendengar seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa bercerita, bisa mewakili perasaan kita melalui tulisan seperti itu. Jadi tulisan di sini untuk mengabadikan momen gitu, mengabadikan kisah. Nah mungkin di masa depan atau di masa yang akan datang, kita butuh pemicu untuk ingatan kita di masa lalu gitu. Ketika kita membaca tulisan kita ulang, oh kita mengingat lagi momennya seperti itu. Jadi tulisan di sini bagi saya pribadi menjadi tabungan kenangan gitu. Jadi selain menulis itu bercerita lewat tulisan seperti itu benar. Jadi menginspirasinya lewat tulisan gitu ya Kak. Gimana sih Kak awal-awal nulis kan itu pasti kan susah gitu kan. Memulainya gimana, awal-awalnya dulu gimana tuh memulai menulis? Kalau ditanya bagaimana awalnya menulis, saya itu mewajibkan setiap hari itu menulis satu kalimat. Jadi menulis satu kalimat di HP, di catatan itu penuh tulisan. Jadi setiap hari itu minimal saya wajibkan menulis satu kalimat. Nanti itu yang akan memicu kita untuk memulai menulis. Jadi kalau kita lagi pegang laptop, kita bisa mulai menulis di laptop. Dan kalau kita lagi pegang HP, kita nulis di HP. Jadi ketika kita nanti, oh dilanjutkan nih gitu. Jadi udah ada bahan gitu. Jadi kita nggak lupa untuk menulis. Gitu. Jadi setiap harinya apapun momennya ditulis gitu ya Kak, biar nanti berkelanjutan kisah-kisahnya. Jadi dari tulisan-tulisan setiap hari itu bisa jadi buku gitu ya Kak, seperti itu ya kan Kak. Terus tuh Kak, gimana kadang tuh kan buntu gitu kan, ide apa lagi sih yang harus kita tulis gitu di bukunya gitu. Kadang buat makalah aja kadang tuh kayak nggak tahu lagi apa yang mau ditulis, apalagi buat puisi atau cerita-cerita inspiratif. Itu gimana Kak kalau kita stuck gitu, nggak buntu ide gitu Kak, gimana itu cara mengatasinya? Oh ya, kalau momen stuck itu pasti hampir semua orang mengalami di mana idenya mentok gitu. Tapi balik lagi ke kita gitu. Kalau semakin sering kita membaca, semakin sering kita belajar, semakin sering kita mengenal kosakata baru, semakin kita mengenal diksi-diksi baru, maka insya Allah walaupun stuck itu akan tetap ada momennya kita bisa melanjutkan. Tapi kalau kita sudah stuck karena kehabisan kosakata, karena kita kehabisan diksi, nah itu yang sulit. Makanya di sini pentingnya sebelum menulis, mulailah banyak-banyak membaca. Apapun itu, baca koran di bungkus gorengan, baca majalah, baca di perpustakaan, baca jurnal. Jadi semakin sering kita membaca, maka kita tidak akan kehabisan kosakata, karena kosakata di bahasa Indonesia sangat banyak sekali gitu. Jadi sebelum kita memulai menulis, kita harus membaca terlebih dahulu. Jadi kita harus banyak membaca gitu ya kan. Itu Kak, Kakak kan membaca terus berarti ini sebelum nulis pasti Kakak membaca. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih idola Kakak dalam menulis itu siapa Kak? Terus buku apa aja sih yang udah Kakak baca gitu untuk menginspirasi Kakak untuk menulis? Kalau idola banyak sih ya. Kalau idola banyak. Kalau penulis-penulis nasional itu sudah kayak Terelie, ada Ahmad Fuadi, Asma Nadia, ada JS Khairen. Kalau genre yang sering dibaca, paling sering dibaca sih Terelie. Terelie itu walaupun kadang karya-karyanya itu kontroversial, tapi bagi saya sangat menarik gitu. Apalagi kayak kalau teman-teman pernah baca serial Bumi yang berjenjang dari tahun 2011 sampai sekarang masih berlanjut, itu luar biasa sekali. Habis itu kayak serial Negeri Para Berdebah itu sangat menarik sekali. Teman-teman boleh baca, nanti akan insya Allah akan ketagihan. Itu teman-teman saran dari Kak Prabowo, banyak-banyak membaca untuk bisa menulis. Tadi idolanya adalah Terelie salah satunya, karena bukunya sangat menginspirasi gitu kan, walaupun tadi banyak kontroversi di buku-bukunya. Nah Kak, tadi kan Kakak udah menulis banyak puisi, kisah inspiratif. Boleh gak sih spill sama teman-teman Gen B
puisi yang kakak tulis gitu kak, kasih tahu teman-teman Gen B puisi yang kakak tulis biar mereka terkesima dengan apa yang kakak tulis gitu kak. Kalau izin ya, boleh nunjukin HP nggak? Ya, kalau di sini saya tuh suka menulis di catatan ya, di catatan bisa dilihat ini. Jadi setiap hari tuh ada satu tulisan yang, jadi kalau di sekolah tuh lama, nggak akan habis-habis gitu. Jadi setiap hari wajib menuliskan satu kalimat. Jadi kalau lagi pegang laptop, di laptop lebih banyak lagi sebenarnya. Di laptop itu ada folder-folder yang saya pribadi simpan untuk tulisan-tulisan. Ini mau dibacain sendiri atau? Boleh kakak bacain sendiri lah, biar lebih dapat gitu vibes-nya untuk teman-teman Genbiers di sana. Ini nggak tahu puisi atau tulisan biasa ya. Judulnya Aku Ingin Melihat Kau Menang. Di dunia yang kian bising ini, aku ingin melihat kau menang dalam banyak hal. Tak perlu gagap gempita, cukup kemenangan-kemenangan kecil yang membuatmu tetap bernapas lega, tetap merasa utuh. Aku ingin kau bisa tidur tanpa harus merayu kantuk dengan suara hujan dan bisikan lagu-lagu pilu, tanpa perlu menelan kepahitan yang diam-diam kau benci. Cukup doa lirih, cukup letih yang reda perlahan, lalu matamu terpejam dengan tenang. Aku ingin kau bangun dengan tubuh yang ringan, tanpa nyeri-nyeri yang menyelinap di sela-sela persendian, tanpa bayangan pekat yang menggantung di bawah bola matamu. Aku ingin kau makan tanpa perlu bertarung dengan kecemasan, tanpa pikiran yang berlarian lebih cepat dari suapan di tanganmu. Aku ingin kau bisa merasakan setiap rasa, seolah dunia memberi jeda, seolah hidup tak selalu bertaruh tentang luka. Atau barangkali kemenangan paling indah saat kau akhirnya menemukan seseorang yang langkahnya seirama denganmu, seseorang yang membuatmu merasa tak perlu berpura-pura kuat, seseorang yang dadanya lapang, yang di sisinya kau bisa merasa pulang. Maka dimanapun jejakmu tertinggal, di langit manapun kau menatap senja, aku ingin melihatmu menang, meski dari jauh, meski hanya sebagai yang diam-diam berdoa dalam hening suara. Jadi itu teman-teman Genbiers, gimana? Mendalam banget kan puisi yang disampaikan oleh Kak Prabowo tadi. Itu kata-katanya sangat menyentuh kalau kita dengar tadi ya. Menggunakan diksi-diksi yang sangat indah yang kadang kita saja tidak mengerti maksud dari diksi tersebut. Sehingga kita harus membaca agar kita tahu makna dari sebuah tulisan tersebut. Nah teman-teman Genbiers, Kak Prabowo ini sangat menginspirasi kita lewat tulisan-tulisannya. Mungkin Kak Prabowo ini nggak bisa bercerita, makanya dia bercerita lewat tulisan. Benar itu Kak? Ya benar, diwakili ya? Iya, diwakili oleh tulisan. Jadi kalau lagi senang, galau, ataupun itu diturahkan lewat tulisan gitu ya kan Kak? Itu tadi Kak, kalau boleh tahu tuh, berapa lama sih Kakak nulis bait puisi itu? Kalau ini sehari ya. Oh, sehari. Oh, sehari bisa langsung jadi segitu ya? Iya, kalau momennya pas dan kita nggak sedang sibuk, insya Allah kalau satu bait itu bisa sehari selesai insya Allah. Jadi kalau satu buku itu, kalau sehari bisa satu itu? Kalau satu buku 2 bulan selesai berarti kan? Iya, tergantung banyak halamannya juga, dan juga tergantung peminat penerbit juga, biasanya kan ada batasan halaman di penerbit itu. Dan tergantung perasaan. Ada tergantung perasaan. Kalau lagi galau kayaknya cepet gitu. Iya, kalau galau tuh sehari selesai kayaknya. Iya. Nah Kak, teman-teman Genbiers ini pengen tahu Kak, di mana kita bisa membaca buku Kakak atau membeli buku yang sudah diterbitkan gitu Kak. Boleh kasih tahu teman-teman Genbiers? Kalau teman-teman pengen baca salah satu bukunya, namanya Penerbit Meta, bisa aja dicari di Instagram, namanya Penerbit Meta, atau pesan di online shop di Penerbit Meta itu ada 2. Kemudian di Penerbit Senja juga ada 1 buku yang bisa teman-teman lihat. Ada e-booknya juga nanti di sana kalau memang tidak mau beli buku secara fisik, ada buku digitalnya seperti itu. Kasih tahu dong Kak, judulnya apa biar mereka bisa beli atau mereka cari gitu di Google. Yang pertama itu ada Senandung Mimpi di Kala Fajar, ada Trilogi Esok, dan ada Kalau Lelah Bisa Pulang gitu. Nanti bisa dicari. Iya. Kalau yang di e-book tadi apa Kak yang bisa kita baca di e-book? Yang di e-book tulisan itu nanti ada versi cetak sama versi e-book. Oh, bisa itu. Tapi kalau teman-teman pengen yang singkat-singkat, bisa di Instagram saja, di Instagram. Karena sekarang rasanya
anak-anak muda lebih tertarik sama yang dibentuk media digital kan. Jadi tidak selalu tentang buku aja, tidak selalu tentang bentuk cetak. Jadi teman-teman bisa juga melihat di Instagram potongan-potongan tulisan seperti itu. Instagramnya apa Kak? Kasih tahu dong. Kalau Instagramnya baru mulai sih, ada Hypra namanya, I-nya 3 kali, nanti ada sedikit tulisan di sana, sama di Instagram barunya namanya Biru Maji, nanti bisa teman-teman lihat ada beberapa tulisan. Itu belum sepenuhnya karena baru mulai merintis saja di Instagram. Dulu mulanya kan di aplikasi Wattpad sama di ngirim ke penerbit biasanya seperti itu. Itu tadi teman-teman Genbiars kalau mau beli buku kakaknya atau mau baca-baca buku kakaknya boleh di e-book atau pantau terus Instagram kakaknya biar kita bisa nih melihat tulisan-tulisan dari Kak Prabowo gitu. Nah, Genbiars, kisah dari Kak Prabowo tadi sangat menginspirasi kita untuk terus berkarya. Jadi kita mahasiswa ini nggak hanya bisa kuliah, tapi juga bisa berkarya sambil berkuliah gitu. Semoga obrolan kita ini menarik gitu ya kan. Dan untuk kalian baru menulis tetap semangat, nggak perlu sempurna dulu ya kan untuk menulis. Jadi mulai aja dulu, nanti untuk sempurnanya pasti ngikut di belakang gitu kan. Ya seiring dengan buku yang kita baca dan konsisten kita yang menulis gitu ya kan Kak. Terima kasih untuk teman-teman Genbiars yang udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.